Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Kita kembali bertemu melalui renungan harian ini. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Yesaya pasal 56 ayatnya yang ke-1. Saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar bangsa Israel menjadi bangsa yang hidup di dalam hukum yang Tuhan berikan. Tuhan menginginkan bangsa Israel menaati firman-Nya dan mereka melakukan keadilan. Akan tetapi bangsa Israel lupa kepada Tuhan. Mereka melanggar hukum Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah atau dewa-dewi dan terjadi ketidakadilan di tengah-tengah bangsa Israel. Itulah yang membuat Tuhan menjadi murka kepada bangsa itu sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel. Mereka akhirnya dibawa ke pembuangan Babel. Setelah bangsa Israel 70 tahun di pembuangan Babel, akhirnya Tuhan memulangkan kembali bangsa Israel ke kampung halaman mereka di Yerusalem. Akan tetapi melalui nats renungan harian ini, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menekankan kepada bangsa Israel agar ketika nanti mereka telah kembali ke Yerusalem, mereka mau menaati hukum Tuhan, menaati firman Tuhan, dan hidup di dalam keadilan. Mereka jangan lagi berbuat apa yang dulu mereka pernah lakukan sebelum mereka dibuang ke Babel. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk menaati hukum Tuhan, hukum Taurat, menaati firman Tuhan. Kita mau diajak oleh nats ini untuk hidup di dalam ketetapan aturan-aturan Tuhan, dan kita mau menegakkan keadilan, hidup di dalam keadilan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Jangan biarkan godaan duniawi ataupun permasalahan di dalam hidup ini membuat kita melanggar hukum Tuhan, apalagi menduakan Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Yehuda atau bangsa Israel sebelum mereka dibuang ke Babel. Tegakkan keadilan, berbuat adillah kepada siapapun, dan jangan ambil yang bukan menjadi hak kita. Nats ini mau mengatakan kepada kita, orang yang menaati hukum Tuhan, orang yang hidup dalam keadilan, orang yang mau menegakkan keadilan, Tuhan akan memberikan keselamatan baginya. Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang mau menaati hukum Tuhan dan mau menegakkan keadilan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang yang hidup di dalam hukum Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita, dan biarlah kita hidup dalam keadilan dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami supaya kami mau menjadi orang-orang yang taat terhadap hukum-Mu, menaati firman-Mu Tuhan, dan mau menegakkan keadilan. Biarlah kami Tuhan hidup, biarlah sikap perbuatan kami sesuai dengan hukum-Mu Tuhan, dan biarlah kami Tuhan
menjadi pelaku-pelaku keadilan. Bapa di sorga, kami mengingat seluruh jemaat-jemaat-Mu. Tuhan yang memberkati setiap profesi atau pekerjaan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Biarlah kehidupan jemaat-Mu Tuhan, melalui pekerjaan mereka boleh mendapatkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Tuhan memberkati usaha dari anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkaulah yang memberkati setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang harus terpaksa pisah rumah karena pekerjaan mereka. Biarlah mereka tetap menjalin keharmonisan walaupun mereka terpisah rumah karena pekerjaan. Bapa di sorga, Engkaulah yang memberkati setiap usaha atau pekerjaan anggota jemaat-Mu. Biarlah Tuhan membuka jalan dan peluang bagi anggota jemaat-Mu untuk memajukan karir dan usahanya. Bapa di sorga, biarlah Engkau memberikan hikmat untuk seluruh anggota jemaat-Mu agar berhikmat untuk memakai gaji atau penghasilan supaya hidup hemat, mau menabung dan menjauhkan diri dari hidup yang boros atau berfoya-foya. Bapa di sorga, jauhkanlah roh-roh kemalasan. Biarlah kami berhikmat agar seluruh anggota jemaat-Mu menjauhkan diri dari sikap malas, berleha-leha, dan putus asa. Bapa di sorga, biarlah Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa hidup bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan. Biarlah Bapa, kami mau saling mengasihi satu sama yang lain, terlebih mau menolong orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Bapa di sorga, ketika hari ini kami akan melanjutkan atau memulai segala aktivitas kami mohon kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Sertailah kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.